Conor Gallagher tidak jadi dibuang Chelsea. Fred cabut setelah Rasmus Højlund merapat. Tijani Reinders tolak Barcelona demi AC Milan. Setelah 7 bulan tanpa klub, Isco akhirnya gabung Real Betis. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. AS Roma telah ditawari kesempatan untuk merekrut striker Everton Dominic Calvert-Lewin pada musim panas ini. Giallorossi menjadikan sang pemain sebagai deputi, sementara Tammy Abraham sebagai penyerang utama mereka. Tim yang bermarkas di Stadio Olimpico ini melanjutkan perburuan mereka untuk mendapatkan penyerang tengah baru menyusul cedera jangka panjang yang menimpa Tammy Abraham. Sehingga stok penyerang tengah murni hanya menyisakan Andrea Belotti semata. Menurut Corriere dello Sport, nama Calvert-Lewin muncul dalam radar Roma. Namun mereka hanya bersedia meminjamnya dengan opsi pembelian di kemudian hari. Striker Inggris itu digadang-gadang akan menjadi predator yang patut diperhitungkan setelah musim 2020-2021 yang produktif di bawah asuhan Carlo Ancelotti, di mana ia mencetak 21 gol di semua kompetisi. Namun, yang terjadi kemudian adalah penurunan tajam, dengan Calvert-Lewin berjuang untuk menemukan momentum apapun karena masalah cedera yang sering terjadi selama 2 musim terakhir. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki kontrak hingga 2025 dan The Toffees terbuka untuk melepasnya pada musim panas ini. Calvert-Lewin sangat antusias dengan prospek untuk mengadu nasib di bawah asuhan Jose Mourinho. Everton terus mencari penyerang baru dan mereka dapat menyetujui kepergian Calvert-Lewin setelah mereka mampu mendapatkan pengganti sepadan. Calvert-Lewin akan dengan senang hati pindah ke Italia di bawah asuhan Mourinho, seorang pelatih yang mampu menarik banyak pemain berkualitas ke dalam tim seperti halnya madu bagi lebah. Kehadiran banyak mantan bintang Premier League akan memudahkannya untuk menetap di ibu kota, sebuah aspek penting dalam tahap awal negosiasi. Conor Gallagher yang sebelumnya sempat masuk daftar jual Chelsea tampaknya akan ditarik. Indikasi tersebut disampaikan langsung oleh manajer Mauricio Pochettino. Gallagher yang kurang gahar sepanjang musim 2022-2023 membuat Chelsea ingin mendepaknya di musim panas 2023. Ia dihargai senilai 58 juta euro. Pemain berusia 23 tahun itu sempat jadi incaran West Ham. Sebelumnya dilaporkan penawaran perdana juga sudah dikirimkan, tetapi masih ditolak Chelsea. Penolakan itu kabarnya karena penawaran West Ham masih di bawah permintaan. Akan tetapi penolakan itu bisa jadi karena permintaan dari Pochettino. Pochettino menjelaskan Gallagher yang masih masuk ke dalam rencananya untuk musim 2023-2024, itulah kenapa sang pemain dibawa ke tur pramusim. Saat ini saya senang dengan performanya, apalagi dia masih punya kontrak 2 tahun, ujar Pochettino dikutip dari Goal. Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi apapun, walaupun sebenarnya di sepak bola apapun bisa terjadi, lanjut dia. Pochettino juga menyinggung soal ketersediaan gelandang di skuad. Dengan kedalaman saat ini, Chelsea seharusnya tidak menjual gelandang, tetapi malah menambah gelandang. Kami justru perlu gelandang lagi, bukan menjual lagi. Klub sedang mengupayakan hal tersebut, katanya. Saat ini kami sedang memperbaiki lini tengah, jadi para pemain yang dibawa di dalam tur ini masuk dalam rencana kami, ujar dia lagi. Sementara itu, West Ham diyakini belum mundur dari perburuan. Penawaran kedua diyakini akan datang. Penawaran terakhir West Ham diketahui berada di kisaran 46 juta euro. Penjualan Fred diharapkan bisa segera terjadi, setidaknya tidak lama setelah Manchester United mengamankan Rasmus Højlund dari Atalanta. Negosiasi antara Man United dan Atalanta saat ini masih terus berjalan.
Kedua klub belum benar-benar mencapai kata sepakat soal biaya transfer. Man United diketahui melayangkan tawaran resmi sebesar 70 juta euro plus add-on, sementara Atalanta inginnya 8 juta euro secara tunai. Terlepas nanti penawaran itu ditolak atau diterima, Man United dilaporkan mau segera mengamankan Højlund paling cepat akhir pekan ini. Karena setelah itu mereka harus fokus menjual Fred. Kepergian Fred dari Old Trafford adalah sebuah keniscayaan. Entah cepat atau lambat, gelandang asal Brasil itu tidak lagi jadi bagian skuad Man United musim 2023-2024. Telegraph melaporkan Man United membandrol Fred seharga 23 juta euro. Itu sudah harga pas dan Man United ogah turun harga. Sang pemain perlu segera dijual untuk menandai aktivitas transfer Man United lainnya. Harganya yang seharusnya murah itu diharapkan bisa segera terjadi. Untungnya Man United sadar bahwa Fred sudah punya peminat. Laporan tersebut menyebutkan ada 3 klub yang bersedia menampung jasa sang pemain. 2 diantaranya merupakan klub dari Eropa. Mereka adalah Fulham dan Galatasaray yang siap saling bersaing mendapatkan Fred. Peminat lainnya datang dari Arab Saudi. Tidak dijelaskan secara spesifik klub mana yang mau merekrut pemain berusia 30 tahun tersebut. Penjualan Fred ini diketahui untuk mendanai kedatangan Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Man United diketahui sedang menyiapkan 25 juta euro untuk tawaran pertama. Amrabat disebut-sebut sebagai pemain yang hendak didatangkan Man United tepat setelah Rasmus Højlund. Cristiano Giuntoli sudah memegang kendali urusan transfer di Juventus. Namun hanya 1 pemain yang ia rekrut sejauh ini. Tetapi penantian lama dalam mendatangkan pemain akan berakhir dengan Bianconeri bakal segera mendaratkan Romelu Lukaku dan Timothy Castagne. Terlepas dari kedatangan Timothy Weah dari Lille di awal musim panas, juara terbanyak Serie A ini lebih banyak menjadi penonton di bursa transfer. Bianconeri lebih sibuk menjual daripada mendatangkan pemain. Namun setelah melihat aktivitas pesaing AC Milan dan Inter Milan untuk memperkuat skuad mereka, Giuntoli tidak ingin membuang lebih banyak waktu di pinggir lapangan saat ia ingin mulai bekerja. Dengan Juventus saat ini berada di Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim, CEO baru mereka siap untuk kembali ke Eropa setelah pertandingan persahabatan melawan Rossoneri pada hari Jumat 28 Juli 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut Calcio Mercato, Giuntoli akan terbang ke London untuk menyelesaikan kesepakatan untuk pemain yang dibuang Chelsea, Romelu Lukaku. Namun pemain asal Belgia lainnya dapat terbang ke Italia. Bek sayap Leicester City, Timothy Castagne telah masuk dalam radar pria asal Italia tersebut. Sejak Juan Cuadrado mengumumkan keputusannya untuk mengakhiri hubungan jangka panjangnya dengan tim yang bermarkas di Allianz Stadium tersebut. Meskipun Weah tetap menjadi solusi yang masuk akal untuk menggantikan pemain veteran Kolombia itu di sisi kanan, ia bukanlah bek kanan alami. Oleh karena itu, Bianconeri tertarik pada mantan bek Atalanta itu. Juventus ingin mengambil keuntungan dari terdegradasinya Leicester dari Premier League untuk merekrut pemain berusia 27 tahun itu dengan persyaratan yang menguntungkan setelah pengejaran mereka terhadap pemain Spezia Emil Holim menemui jalan buntu. Castagne masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya di King Power Stadium, namun kejatuhan The Fox ke Divisi 2 dapat mempercepat kembalinya dia ke Serie A. Sedangkan masa depan Lukaku juga tampaknya berada di Italia. Meskipun Inter mundur dari kesepakatan tersebut, mereka frustasi dengan perilaku sang penyerang saat mereka berusaha untuk membawanya pergi dari Chelsea. Mundurnya Inter dari persaingan membuat Juventus berada dalam posisi yang tepat untuk menegosiasikan kembalinya pemain berusia 30 tahun itu ke Serie A. Menyadari keengganan sang pemain untuk pindah ke Arab Saudi. Dikenal karena pergerakan pasar mereka yang sangat hati-hati, sang raksasa Turin sangat ingin menurunkan harga Lukaku. Karena mereka tahu bahwa Chelsea yang ditekan oleh waktu harus melunakkan sikap mereka. Tijani Reinders rupanya sudah mantap sejak awal untuk bergabung dengan AC Milan.
Sampai-sampai tawaran Barcelona pun ditolaknya. Reinders merupakan salah satu pembelian Milan musim panas ini setelah ditebus 20 juta euro dari AZ Alkmaar. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu akan diplot untuk mengisi pos yang ditinggalkan Sandro Tonali. Kehadiran Reinders juga dibutuhkan pelatih Stefano Pioli untuk variasi permainan ketika tim menemui kebuntuan. Musim lalu, Milan terlalu bergantung dengan Rafael Leao yang berdampak buruk. Reinders pun mengaku senang bisa bergabung dengan Milan dan siap membayar kepercayaan yang diberikan. Saya begitu terkesan sedari hari pertama. Saya langsung mengerti kalau saya berada di klub besar. Berbeda ketimbang saat saya masih ada di AZ Alkmaar, ujar Reinders di Football Italia. Fans luar biasa, senang rasanya melihat mereka mendukung kami. Saya selalu melihat Milan di TV saat masih kecil, sendiri atau bersama ayah. Saya tahu Milan itu klub hebat. Milan juga patut berlega hati karena Reinders jadi incaran klub-klub besar Eropa setelah bikin 7 gol dan 12 assist dari 54 laga. Salah satunya adalah Barcelona yang meminatinya, tetapi ditolak demi bermain untuk Milan. Ya, saya memang menolak Barcelona, tapi itu pilihan saya. Saya sudah bicara dengan Moncada dan Pioli. Dari situlah saya memantapkan hati, termasuk keluarga juga. Saya putuskan bahwa saya ingin bermain di Milan. Pep Guardiola tampaknya bakal berusaha untuk lebih mengoptimalkan jebolan akademi Manchester City. Ia kagum dengan potensi para pemain akademi The Citizens. Man City berhasil meraih kemenangan 2-1 saat menghadapi Bayern Munich dalam laga uji coba di Japan National Stadium Rabu 26 Juli 2023. 2 gol kemenangan The Citizens dibuat oleh pemain muda James McAtee serta Aymeric Laporte. Sementara Die Roten hanya mampu membalas lewat Mathys Tel. Pada laga ini, manajer Man City Pep Guardiola banyak memberi kesempatan kepada pemain muda jebolan Akademi Manchester Biru. McAtee dan Rico Lewis tampil sejak menit awal. Oscar Bob dan Phil Foden jebolan Akademi Man City lainnya masuk sebagai pengganti. Foden sudah rutin tampil bersama tim utama Man City dalam beberapa musim terakhir. Masih ada juga Cole Palmer yang merupakan produk Akademi Man City tapi tak dimainkan Guardiola. Guardiola berencana untuk mulai mengoptimalkan produk Akademi Man City. Ia yakin betul Akademi Man City punya kemampuan untuk menghasilkan pemain berkualitas. Ia menilai pihak-pihak yang berada di Akademi Man City telah bekerja dengan sangat baik. Pria asal Spanyol ini menilai beberapa pemain akademi begitu potensi. Jikapun para pemain akademi ini gagal bersinar di tim utama, mereka masih bisa memberi keuntungan untuk Man City dengan dijual ke klub lain. Generasi baru akan datang dan mereka memberitahu saya bahwa ini juga sangat bagus. Ada 3 atau 4 pemain yang luar biasa. Kami menjual banyak dengan membeli pemain lain biasanya. Untuk hanya sebuah akademi di 2 jendela transfer di sini, untuk menghasilkan penjualan 80 juta pound atau 85 juta sungguh tidak dapat dipercaya, ujar Guardiola dikutip dari Manchester Evening News. Ini menunjukkan betapa bagusnya klub bekerja dengan para pemain itu. Saya cukup yakin salah satu atau beberapa dari mereka mungkin di masa depan akan kembali ke sini bersama beberapa dari kami. Jadi saya sangat senang, jelasnya. Usai 7 bulan tanpa klub, Isco kini kembali ke Sevilla. Bukan untuk membela klub dengan nama yang sama, namun bergabung dengan sang rival Real Betis. Betis telah mengumumkan kedatangan Isco pada Rabu 26 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat di akun resmi mereka. Diberitakan The Athletic, Isco akan menekan kontrak berdurasi semusim. Diaro AS melaporkan gelandang 30 tahun itu juga menjalani tes medis. Isco direkrut untuk menjadi pengganti Sergio Canales yang hijrah ke Liga Meksiko. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut pelatih Manuel Pellegrini sebagai aktor utama kedatangan sang pemain ke Betis. Isco sempat bermain di Sevilla pada musim lalu usai dilepas Real Madrid. Namun kontraknya diputus pada Desember 2022 usai tampil 19 kali di seluruh ajang.
Pelatih Sevilla saat itu, Jorge Sampaoli, menyebut penampilan Isco tak sesuai ekspektasi. Beberapa waktu lalu, Isco dalam wawancara bersama Marca mengatakan bahwa ia pergi karena berselisih dengan direktur olahraga Sevilla, Monchi, yang kini telah pindah ke Aston Villa. Pada bursa transfer Januari lalu, Isco sempat dikabarkan akan pindah ke Union Berlin. Bahkan sudah menjalani tes medis dan tinggal menekan kontrak. Namun akhirnya batal karena ada ketidaksepakatan dalam negosiasi terakhir. Betis menjadi klub kelima Isco sepanjang karirnya. Selain Sevilla, ia juga pernah membela Valencia, Malaga, dan Real Madrid. Ia meraih 3 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, dan 5 trofi Liga Champions bersama nama terakhir. Real Madrid mampu mengalahkan Manchester United 2-0. Gol Los Blancos lahir lewat dua pemain anyar mereka, Jude Bellingham dan Joselu. Madrid menghadapi MU di NRG Stadium Texas pada laga uji coba Kamis 27 Juli. Kedua tim sama-sama memainkan banyak pemain inti mereka di laga ini. Setan Merah bahkan langsung menurunkan rekrutan anyarnya Andre Onana di bawah Mistar. Namun debut Onana bersama MU harus ditandai dengan kebobolan ketika laga baru berjalan 6 menit. Umpan panjang Antonio Rudiger menjangkau Jude Bellingham yang terbebas dari perangkat offside. Onana berusaha keluar dari sarangnya, tapi Bellingham dengan cerdik melepas sepakan chip yang berbuah gol. Tertinggal, MU mencoba membalas. Mereka memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit ke-36. Kombinasi apik para pemain MU membebaskan Marcus Rashford, namun tembakan Rashford belum menemui sasaran. Skor 1-0 untuk Madrid bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, MU memegang kendali laga. Bruno Fernandes punya kesempatan kalah tinggal berhadapan dengan Andre Lunin. Ia memilih untuk melepas umpan ketimbang menembak langsung, namun umpannya bisa dipotong pemain Madrid. Tekanan MU belum berhenti. Alejandro Garnacho menusuk dari sisi kiri sebelum melepas tembakan keras. Tembakannya masih bisa dibendung Lunin. Lunin kembali beraksi di menit ke-65. Ia kali ini menggagalkan aksi Scott McTominay. Madrid yang banyak tertekan mencoba mencuri gol lewat serangan balik. Joselu sempat terbebas di sisi kiri. MU selamat dari kebobolan setelah sambaran bolanya bisa diamankan Onana. Joselu kembali punya peluang. Ia bisa menyambut bola dari skema sepak pojok. Sundulannya juga belum berbuah gol karena masih melebar. Laga berlangsung sengit mendekati menit akhir laga. Duel-duel keras terjadi. Bruno Fernandes mencoba lewat sepakan jarak jauh. Upayanya masih bisa digagalkan Lunin. Madrid mampu mencetak gol kedua di menit ke-90. Menerima umpan silang Lucas Vazquez, Joselu mencetak gol indah lewat sepakan salto. El Real menutup laga dengan kemenangan 2-0.